Baik, karena sudah waktunya, kami akan mulai saja webinarnya hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, selamat datang di webinar Cara Sikat Gigi yang Tepat yang diselenggarakan oleh Puskesmas Margonda Raya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bedan Nuradi, saya yang akan memimpin jalannya acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan peraturan pada webinar ini. Materi yang akan dipaparkan hari ini adalah cara sikat gigi yang tepat. Bergabung bersama kita pada hari ini adalah Dr. Gigi Aisyarwa Alifanisa Feldani dan Dr. Gigi Miftah Yasin yang akan menjadi narasumber pada acara pagi ini. Sebagai bentuk rasa hormat, marilah kita menyalakan kamera selama pematerian dan peragaan, dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Aisyarwa Alifanisa Feldani. Baik, terima kasih kepada Pak Ben selaku moderator pada acara kita kali ini. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan kembali, saya Aisyah Wali Vanessa Feldani. Namun Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bisa memanggil saya Dr. Aisyah saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya Dok Miftah akan menyampaikan materi mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, pertama-tama saya sebagai pemateri awal akan mempresentasikan sedikit mengenai pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk menyampaikan materinya, saya akan izin menggunakan slideshow. Apakah sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat, Dok? Sudah, Dok. Baik, terima kasih. Izin memulai. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan menyampaikan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelumnya saya akan memulainya dengan satu pertanyaan, yaitu apa sih kesehatan gigi dan mulut itu? Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kesehatan gigi dan mulut. Baik, saya itu sampai 5. Apabila tidak ada, saya akan melanjutkan pematerinya agar tidak eh, memperpanjang waktu. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya langsung melanjutkan ke materinya saja. Jadi, kesehatan gigi dan mulut itu merupakan salah satu hak sehat masyarakat. Nah, kesehatan gigi dan mulut juga merupakan salah satu komponen penting dalam penilaian kesuksesan pewujudan kesehatan masyarakat di Indonesia umumnya. Nah, upaya kesehatan gigi ini perlu ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya aspek lingkungan, pengetahuan, pendidikan, kesadaran, dan pengenanganan kesehatan gigi termasuk dengan pencegahan dan perawatannya. Nah, berbicara mengenai kesehatan gigi dan mulut di Indonesia, mari kita lihat masalah-masalah atau kondisi yang ada terkait kesehatan gigi dan mulut yang ada di Indonesia. Jadi, melansir dari Kemenkes, dari Ritkesda tahun 2018, itu menyatakan masalah gigi di Indonesia itu gigi berlubang dan juga sakit gigi dengan persentasenya 45,3%. Nah, dari permasalahan gigi yang dialami oleh masyarakat Indonesia ini, mari kita lihat mengenai data kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kesehatan gigi dan mulut. Melansir dari Riskesda juga, di tahun 2018 itu ada sebanyak 94,7% masyarakat Indonesia yang sudah menyikat gigi. Nah, dari persentase yang sebesar ini, hanya 2,8% saja orang yang menggosok gigi sesuai dengan waktunya. Lalu juga melansir dari Riskesda tahun 2018, ada 95% masyarakat yang mengatakan bahwa mereka tidak mengunjungi dokter gigi selama 1 tahun terakhir. Padahal dalam anjurannya yang baik itu untuk mengunjungi dokter gigi yaitu 1 tahun itu 2 kali atau 6 bulan sekali, ada atau tidak masalah. Nah, dari data kesadaran masyarakat yang dapat dikatakan rendah, apakah ada dampak-dampak yang dapat timbul dari rendahnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan gigi ini? Tentunya ada.
Nah, dampak-dampaknya itu sebenarnya ada banyak. Namun, di sini saya hanya membahas tiga dampak yang paling utama yang paling sering terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama itu adalah gigi berlubang atau karies. Gigi berlubang atau karies ini tuh terjadi karena adanya penumpukan sisa-sisa makanan yang akan menimbulkan Sabar ya, plak-plak pada gigi. Nol. Aduh, Nak, kenapa, Nak? Ya Allah, ya Kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, Ya, mohon anaknya. dimatikan Lapar mikrofonnya ya, ya Nak, agar ya. tidak mengganggu Ampun, keberlangsungan Pak. acara. Pak, tolong, Pak. Anaknya lapar, Pak. Ambilin makanan, Pak. Atau enggak, susunya, Pak. Itu di meja situ, Pak. Mohon Iya, Pak. maaf kepada Ibu Farah. Ya, dok. Dokter manggil saya ya, dok. Ya, betul Bu. Ibu boleh tolong untuk dimatikan terlebih dahulu mikrofonnya. Aduh, mikrofon apa ya, dok? Aku nggak megang mikrofon ini kebetulan. Nah, Ibu bisa tekan tombol yang bentuknya seperti mikrofon Bu di layar. Aduh, aku nggak ngerti deh, dok. Ini soalnya anak aku lagi rewel banget, dok. Kayaknya lapar deh dia, dok. Bentar Baik, ya. baik Bu. Mungkin jika begitu, apabila Ibu masih kerepotan, mungkin Ibu bisa leave dulu Zoom-nya ya Ibu ya. Oh yaudah Dan deh, nanti kayaknya untuk rekamannya akan saya kirim ke Ibu Farah ya Bu. iya deh kayak gitu aja deh. Biar saya bisa tahu juga kali ya, dok, materinya. Iya, ya, betul. Nanti Udah akan saya makasih banyak kirimkan ya, dok. langsung. Ya, Ya. aku lift dulu ya. Ini gimana ya liftnya tuh caranya gimana nih? Di sebelah kanan bawah ada tombol warna merah Ibu. Oh iya, Di iya, sana. iya. Aku lihat. Oh, Ya. makasih ya, dok. Maaf banget Iya, nih. sama-sama, sama-sama Bu Farah. Ya. Baik, mungkin melanjutkan presentasi yang tadi, penyampaian materi yang tadi. Tadi kan saya baru menyampaikan terkait karies ya. Nah, jadi karies itu izin melanjutkan ya Bapak Ibu, karies itu terbentuk karena adanya sisa-sisa makanan yang menempel di rongga mulut karena tidak telitinya atau tidak bersihnya dalam membersihkan rongga mulut. Nah, nanti tuh sisa-sisa makanan ini akan menempel dan akan menghasilkan plak yang akan nanti yang berlanjut akan menyebabkan gigi berlubang. Lalu untuk yang dampak selanjutnya itu dampak mulut yang akan mengeluarkan bau tidak sedap. Nah, dampak yang ketiga itu adalah radang pada bagian gusi. Nah, itu merupakan tiga dampak paling utama yang dapat timbul dari lalainya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, mungkin dari dampak-dampak ini ada nggak sih kayak cara yang digunakan untuk mencegah adanya dampak-dampak ini? Tentunya ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi, cara untuk mencegah hal-hal yang tadi terjadi atau untuk cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yaitu yang pertama yang mungkin juga yang paling umum yang Bapak Ibu semua sudah ketahui yaitu dengan menggosok gigi 2 kali sehari. Namun pada hal ini yang perlu diperhatikan adalah waktunya. Nah, untuk waktu yang tepat untuk menggosok gigi 2 kali sehari itu adalah ketika setelah sarapan dan juga sebelum akan tidur. Jadi sebelum tidur dan juga setelah sarapan, bukan setelah bangun tidur ya Bapak Ibu sekalian. Lalu juga dengan menggunakan dental floss untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ter yang berada di sela-sela gigi. Lalu juga dengan menggunakan obat kubur setelah menggosok gigi dan juga membersihkan lidah. Nah, untuk membersihkan lidah ini mungkin ada bapak dari ibu yang belum mengetahui seberapa pentingnya untuk membersihkan lidah. Dengan kita membersihkan lidah, kita itu dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut dan menjaga agar mulut itu tidak menghasilkan bau yang tidak sedap. Lalu juga yang kelima itu adalah menjaga makanan yang dikonsumsi oleh bapak ibu. Nah, makanan yang dikonsumsi itu disarankan bapak ibu sekalian tidak mengkonsumsi makanan manis yang berlebihan. Lalu juga tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu asam karena apabila mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang terlalu asam itu akan menyebabkan dekalsifikasi enamel atau em, terjadinya kerusakan pada bagian permukaan gigi yang akan menyebabkan gigi berlubang. Lalu juga dengan mengunjungi dokter gigi 6 bulan sekali atau dalam 1 tahun 2 kali ada atau tidaknya masalah dalam gigi dan juga mulut. Nah, mungkin untuk pemaparan dari saya itu cukup sekian. Namun tadi kan saya telah membahas nih cara menggosok gigi lalu juga menggunakan obat kumur, membersihkan lidah. Nah, bagaimana sih mekanisme dalam prakteknya? Bagaimana mekanisme yang tepat untuk melakukan kedua hal itu? Untuk melakukan
tindakan pencegahan dampak-dampak yang dapat timbul dari kelalaian kelalaian menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, untuk hal itu akan lebih lanjut dijelaskan oleh rekan saya, Dok Miftah. Namun sebelum lanjut ke Dok Miftah, saya akan kembalikan kepada moderator, kepada Pak Ben, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dok Aisyah yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Untuk selanjutnya, terdapat paparan materi dari Dokter Gigi Miftah Yasin, yang juga terdapat praktek cara menyikat gigi yang baik dan benar. Dimohon untuk Ibu Bapak sekalian menyiapkan sikat gigi dan pasta gigi ya. Dokter Miftah Yasin, waktu dan layar saya persilakan. Baik, MC. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, Dok. Baik, terima kasih. Nah, di sini perkenalkan kembali, nama saya Dr. Gigi Miftah. Kali ini saya akan memperagakan cara menyikat gigi yang benar. Nah, saya izin ini ya, pakai Phantom buat peragaan kali ini. Udah terlihat belum Phantomnya? Sudah, Dok. Terlihat dong. Nah, baik. Nah, untuk pertama-tama kita menggunakan pasta gigi dengan takaran yang telah ditentukan. Nah, biasanya itu sudah ada di kemasan pasta giginya dan dioleskan ke sikat giginya. Nah, untuk yang kedua, untuk langkah pertama itu sikatlah permukaan gigi bagian depan dengan arah gusi ke gigi. Idealnya itu kita bisa gosok sebanyak 8 kali. Saya mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk langkah kedua, kita bisa sikat bagian samping gigi untuk permukaan luar dengan cara memutar ke depan dan ke belakang. Sebanyak 8 kali juga. Nah, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu jangan lupa ya untuk menggosok gigi bagian samping lainnya ya. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita sikat permukaan gigi yang biasa dipakai untuk mengunyah. Nah, saya buka ya. Itu pertama kita gosok dulu pada permukaan gigi bagian bawah dengan cara maju mundur sebanyak 8 kali. Setelah itu kita bisa sikat gigi pada bagian atasnya juga sebanyak 8 kali. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dilanjutkan dengan yang rahang atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk langkah keempat, kita sikat gigi bagian dalam dengan cara memutar dari depan ke belakang. Dimulai pada bagian bawah dulu ya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian atas juga. Hitung gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bagian atas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jangan lupa gosok bagian sisi ini juga ya. Cuman tadi ini hanya contoh aja. Nah, untuk langkah yang kelima, kita sikat pada gigi depan bagian permukaan dalam. Itu dengan cara mencungkil dari gusi ke gigi. Kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, langkah yang terakhir itu jangan lupa ya untuk menyikat lidah karena lidah biasanya menjadi tempat bakteri untuk berkumpul. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta giginya ya, lalu berkumur. Jangan lupa sikat gigi selama 2 menit di pagi hari dan malam hari agar terhindar dari masalah pada gigi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Eh, Dok,
Ini bisa diulang nggak? Ini kayaknya penyakit pendengar saya kambuh lagi deh. Padahal tadi ini laptop anak saya masih bagus nih. Nggak mungkin speakernya rusak. Tapi kok telinga saya sulit nangkap suara dari jarak dekat ya? Baik, dengan Bapak Cokro ya. Eh, iya dok, iya dok, benar. Panggil aja saya kakek Cokro. Umur saya udah kepala 6 soalnya. Jadi ya gini kondisinya. Baik, Kakek Cokro. Maaf, saya izin bertanya ya. Tadi kurang terdengar ya saat pemaparan materi. Di bagian mana ya, Kak? Ya, di bagian mana ya, Kak? Hah? Apa dok? Apa dok? Aduh ini Pak dokternya ngomong apa ya? Halo dok, dok, dokter ngomong apa ya? Aduh nih Pak dokternya lagi ngomong apa sih? Eh, Dimas, Dimas, kamu di mana Dimas? Tolongin Bapak bentar dong. Ini tadi dokternya ngajak omong tapi Bapak lagi kumat, nggak bisa dengar yang dekat-dekat. Aduh, Dimas, aduh. Nah, kamu tuh kalau lagi dibutuhin orang tua ya, kok yang ngilang, nggak tahu kemana. Walah, oh terus iki piye toh? Pusing palaku. Nih dokternya dari tadi mangap-mangap di layar, tapi kuping saya nggak kedengaran suara apa-apa nih. Tuh, kok muncul tulisan di layarnya? Hmm. Oh, alah, Pak dokternya nanya bagian mana yang nggak kedengaran toh. Itu loh Pak, bagian apa ya, hal yang dilarang untuk dilakukan saat menyikat gigi nih dok. Oh, pas bagian itu tadi suara Pak dokternya langsung kresek-kresek gak jelas gitu. Jadi saya nggak dengar. Baik, Kak. Mungkin saya izin menjelaskan kembali ya. Nanti dari panitia akan dibantu ya. Baik, saya ulang ya, Kak. Nah, pertama-tama kita menggunakan pasta giginya dengan takaran yang telah ditentukan. Nah, mungkin langsung dioles saja ya ke sikat giginya. Terus untuk langkah pertama kita pada permukaan gigi bagian depan dulu ya, dari arah gusi ke gigi. Nah, saya hitung ya, 1, 2. Baik, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Ada Dok Aisyah dan juga Dok Miftah ya yang sudah memaparkan materi sekaligus memperagakan cara sikat gigi yang tepat. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, kami buka sesi tanya jawabnya. Bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, boleh mencet fitur raise hand pada Zoom atau langsung majukan tangannya agar terlihat di layar Zoom ini. Baik, nanya pertama kami, Pak Duta, kami persilahkan. Ya, baik dok. Saya mau izin tanya. Ini ada stereotip yang seringkali saya temuin di wilayah saya sendiri. Jadi di wilayah Margonda Raya ini kemarin saya dengar ibu-ibu ngobrol di depan gang katanya kalau gigi berlubang atau rusak gitu bisa ngaruh menyebabkan mata minus ya dok. Masa iya sih dok? Perasaan gak ada hubungannya deh. Gigi kan pencernaan ya, mata sama penglihatan. Emang bisa ngaruh ya, Dok? Makasih, Dok. Itu aja pertanyaan saya, Dok. Baik, langsung saya jawab saja ya. Terima kasih kepada Pak Duta atas pertanyaan yang baik. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan nih. Betul kata Bapak tadi bahwa tidak ada hubungannya mengenai mata dan juga gigi karena mereka itu jelas-jelas beda fungsinya Pak ya. Kalau misalkan gigi itu kan fungsinya untuk pengunyahan, sedangkan mata itu untuk indera mata penglihatan gitu. Nah, walaupun memang betul mereka itu dipesarafi oleh satu saraf yang sama, tapi mereka itu tidak terkait secara langsung seperti itu. Nah, walaupun ada, mungkin ada terjadi komplikasi sedikit, komplikasi ketika eh,
adanya dilakukan tindakan gigi yaitu ketika terbukanya rongga sinus di rongga sinus. Nah, namun hal itu pun sangat amat jarang terjadi karena dokter gigi itu sebelum melakukan tindakan diharuskan untuk melakukan ronsen terlebih dahulu kepada daerah yang akan ditindaknya. Jadi untuk pertanyaan Bapak, apakah ada hubungan antara mata minus dan dengan gigi? Itu tidak ada ya, Pak. Gitu. Terima kasih. Apakah menjawab? Oh, gitu ya, Dok. Oke deh, Dok. Saya baru ngerti sekarang. Makasih banyak ya, Dok, penjelasannya. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Sama-sama, Pak Duta. Baik, karena masih ada sisa waktu beberapa menit, kita masih membuka sesi tanya jawab untuk satu orang penerbit. Banyak bertanya bisa raise hand di satu, dua. Baik, karena masih ada sisa waktu beberapa menit lagi, kami masih membuka sesi tanya jawab untuk satu orang penanya terakhir. Maka dari itu, bagi yang minat bertanya bisa raise hand di hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, di layar saya ada Ibu Dinda Melina yang meraih duluan. Jadi Ibu Dinda Melina dipersilakan untuk memaparkan pertanyaannya. Loh. Ini gimana sih nih Bapak MC ini? Kan tadi saya duluan yang resen nih. Kenapa kesempatan bertanya saya jadi dilempar ke Ibu Dinda nih? Ini Bapak MC ya nih ya. Saya tuh dari sesi awal itu tadi sebenarnya udah nahan sabar banget loh. Ini tuh acara banyak banget gitu kendalanya. Saya dari sesi awal tadi itu dengar-dengar kayak ada suara bayi nangis lah, kaki-kaki nggak kedengeran lah, terus penjelasannya lama banget lah. Ini tuh terus ini sekarang nih sesi tanya jawab ini bisa-bisanya jatah tanya saya itu jadi di serobot buat dikasih ke Ibu Dini gitu. Ini gimana sih panitia nggak profesional banget sih gimana sih? Bapak Christopher, mohon maaf sebelumnya Pak, tapi berdasarkan di layar saya, apa yang saya lihat di layar saya, Ibu Dinda Melina terlebih dahulu raise hand dibandingkan Bapak. Jadi kesempatan untuk bertanya tentu saja secara adil kami berikan kepada Ibu tersebut. Mohon maaf ya Pak. Alah, alasan aja lah nih. Maaf nih ya, dok ya. Saya tuh orang sibuk dok. Kerjaan saya tuh banyak. Jadwal saya juga padat. Buat datang ke acara receh begini nih. Sebenarnya tuh nggak penting-penting banget gitu buat saya ya dok ya. Nah, ini tuh saya datang ini karena kemarin tuh saya sakit gigi. Kalau misalnya saya nggak sakit gigi, saya nggak bakal mau datang ke acara receh gini nih. Saya kesini tuh buat cari ilmu dok, edukasi. Bukannya buat dengerin bayi nangis. Terus ya dok ya nih ya dokter dan panitia-panitia di sini ya. Ini kritik dari saya itu, tolong dong panitianya itu harus bersikap lebih adil gitu. Jangan seenaknya nih mentang-mentang Bu Dinda Meliana kerja di Puskesmas Margonda, jadi pertanyaan saya disepelein gitu. Saya juga orang penting dok, di mana rasa simpatinya? Saya saya dari tadi tuh udah males ya dok. Makanya tadi pas disuruh ambil sikat gigi tuh saya udah males ngikutinnya nih, dok. Soalnya saya nggak ngeliat kayak kode etik kedokteran di dokter-dokter ini mana ya? Kayak cuma buat pajangan doang. Terus sumpah dokternya itu cuman udah langsung dilupain gitu dok pas disebutin pas lulus kedokteran. Gimana sih dok? Kami mengerti, Pak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tetapi mungkin Bapak boleh tenang terlebih dahulu, Pak, karena kami akan berikan giliran bertanya sesuai dengan apa yang tertera di layar saya tanpa membeda-bedakan. Kami minta mohon kesabaran Bapak untuk bertanya setelah Ibu Dini terlebih dahulu melakukan raise hand sesuai dengan ada yang jelas saya. Ya sudah terserah Bapak MC aja deh. Saya udah bodo amat deh. Baik, Bapak, terima kasih atas pengertiannya. Baik, selanjutnya untuk Dinda Melina, silakan Bu untuk menyampaikannya. Baik, jadi saya izin bertanya ya. Untuk selanjutnya, silakan Pak Christopher, kami persilakan untuk bertanya. Oh iya, oke. Makasih ya Bapak MC ya. Ya sebelumnya tadi juga saya minta maaf ya karena tadi sudah marah-marah, sudah emosi karena saya tuh tadi di layar saya itu saya duluan yang resen. Ternyata setelah saya teliti ternyata Ibu Dinda dulu yang resen ya. Jadi saya minta maaf juga ke Ibu Dinda, dokter, panitia ya. Jadi ya terima kasih atas kesempatannya Bapak MC. Eh, Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan saya ya. Jadi pertanyaan saya itu
Baik, kalau begitu waktu tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas antusias Bapak Ibu yang sudah mau bertanya dan juga terima kasih atas jawabannya ya, Dokter Gigi Aisyah dan Dokter Gigi Miftah. Baik, kalau begitu kami sudah sampai pada penghujung acara. Kami dari Puskesmas Margonda Raya pamit undur diri. Terima kasih kepada semua peserta dan dokter gigi yang hadir pada hari ini.